Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue cukup excited karena gue akhirnya bisa review retail ayam dari Seven Acoustic. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Adi dan juga Om Steven Sinanta dari Seven Acoustic yang udah pinjemin koleksinya untuk gue review. Dan ini kalau misalnya kalian pernah lihat review gue soal Seven Acoustic sebelumnya, itu kebanyakan bukanlah retail version kecuali yang RD7B. Itu selanjutnya pengembangan-pengembangan, tapi itu kebanyakan custom version atau prototype version. Dan ini adalah versi jadi yang kalian bisa beli di harga sekitar 2,5 jutaan. Ini adalah Seven Acoustic Stargazer 3, dan yes, dia menggunakan 1 dynamic driver dan 2 balancer armature. So, langsung aja kita bahas. Secara build quality sendiri, ini adalah yang terbaik yang gue pernah coba dari Seven Acoustic. Maksudnya gue udah pernah coba banyak, dari yang pertama kali mereka bikin produk yang 5BA RD7B. Lalu kemudian ini so far ini udah kayak udah kayak bikinan pabrik lah gampangnya tuh. Kita lihat semua bodinya ini pakai resin. Lalu ada lambang 7A-nya begini, lalu ada lambang Stargazer ya. Bintang-bintang emas begini dengan sedikit apa itu namanya, glitter-glitter warna hijau di sekitarnya. Semuanya berasa pakai resin, dan juga ke housingnya juga pakai resin. Tuh lihat, rada panjang dan rada besar housingnya. Ini perlu di note mungkin. Ini so far memang yang terbaik yang gue pernah coba. Maksudnya resinnya tuh mulus, semuanya mulus, nggak ada kasar-kasarnya. Lalu gue nggak lihat bubble gimana-gimana juga. Cuman untuk nozzle-nya ini karena dia termasuknya masih besar dan cukup panjang, jadi gue sendiri susah untuk tips rolling, susah untuk ganti-ganti tips. Tips bawahnya ini udah paling the best. Ini kayak AET07, cuman gue nggak tahu sih, ini kayak nozzle lebih gede gitu deh. Jadi so far gue pakai tips apa aja, gue paling suka tetap tips bawaannya. Lalu kabelnya sendiri terasa high quality ya, maksudnya ini cukup lemes, braidnya rapih, kemudian bagian atasnya twisted. Ini so far cukup berasa bagus secara build quality. Gue sih ngerasa wow ya, maksudnya sedikit-sedikit bertumbuh, lama-lama 7A bisa sebagus keluaran pabrik begini. Gue sih bilang ini mantep banget. Secara fit sendiri so far buat gue ini tetap Seven Acoustic terenak di kuping gue yang pernah gue coba. Lihatnya, fitting di kuping gue sangat baik. Tapi ada sedikit kelemahannya, yaitu memang si nozzle-nya itu agak gede. Jadi kalau nggak pakai ear tips bawaannya ini, gue agak susah menemukan fitting yang enak buat kuping gue. Selain tips bawaan, gue pakai Ortofon, gue pakai Vinaudio, gue pakai Spinfit, itu nggak ada yang cocok, cuman tips bawaannya ini aja. Untuk suara sendiri gue pakai iBasso DX160 dan juga FX DST. Dan buat gue memang ayam ini masih masuk kategori somehow V-shaped-ish. Tapi ini sama-sama salah satu V-shape yang terbaik di harga yang gue pernah coba. Karena gini loh, walaupun maksudnya kerasa gitu ya, penekanan utama masih ada di bass, terutama di bagian sub bass. Dan ini sub bassnya bagus banget, serius. Lalu kemudian upper mid range dan treble-nya itu masih ada kerasa agak di push sedikit, jadi masih ada sedikit kontras V-ish gitu. Lower mid-nya nggak terlalu tebal untuk vokal cowok, jadi makanya gue bilang masih somehow V-shape-ish. Langsung kita akan bahas aja langsung dari bassnya, karena ini adalah buat gue salah satu poin paling menarik dari 7A Stargazer 3 ini. Karena bassnya ini, coy, sub bassnya itu mantep banget. Gue nggak ngomong ini gede banget lalu nampol basset, no. Dan ini juga sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel amat. Cuman cobain lagu EDM yang kasih bassnya gede, gue yakin lu bakal ngerasa tekstur sub bassnya itu tuh mantul jeduknya gitu, pukul dalamnya itu asik banget. Dan so far maksudnya kita ngomong untuk budget 2-3 jutaan, ini sub bass terasik yang gue coba. Percayalah, cobain EDM atau cobain lagu yang gede bassnya, itu bakal ngerasa pukulan bassnya tuh mantep. Gue pakai Kygo, pakai bahkan Weird Genius, sub bassnya itu asik banget. Gue nggak ngomong ini mid bassnya tebel banget, enggak. Sub bassnya itu yang jelas berasa. Dan kemudian mid range ini masih lebih cenderung lebih maju di vokal cewek daripada vokal cowok. Vokal cowok, gue nggak ngomong sampai mundur banget. Gue masih ngerasa vokal cowok tuh positioningnya masih bagus, nggak sampai mundur banget. Tapi memang secara tebelnya itu tuh gue masih agak kurang tebel untuk terutama vokal kayak Il Divo ataupun Josh Groban yang memang vokal cowoknya tebel. Di sini nggak setebel yang gue rasa aslinya gitu. Lebih ke vokal cewek berasa cukup maju dan juga clear dan juga sweet. Itu yang gue cukup
ngerasain di sini. Jadi clear and sweet ini cukup balance untuk vokal cewek. Contohnya lagunya Aimer, lalu kemudian pakai lagu Yoasobi, itu gue ngerasa enjoy banget, ditambah sub bassnya yang mantap. Ini gue enjoy banget sih. Dengerin nih Yoasobi lah. Dengerin Yoasobi somehow itu gue suka banget di IM ini. Dan kemudian treble-nya sendiri cukup gemericik, cuman gue nggak ngerasa extend banget. Kalau dibilang agak energik, iya. Maksudnya kalau dibandingin kayak IM Harman Neutral seperti Moontrap KXSS, ini jelas berasa treble-nya lebih energik dan juga lebih extended. Cuman nggak sampai tinggi-tinggi banget untuk play violin atau play saxophone. Gue ngerasa nggak sampai super tinggi gitu. Masih ada sedikit potong di bagian akhir, tapi energi dan juga kontrolnya sangat-sangat baik. Karena gue di sini nggak ngerasa ada shoutiness di midrange ataupun treble pick yang bikin sibilance di sini. So far, jadi gue ngerasa ini V-shape yang dituning sangat-sangat bagus. Dan kemudian kalau misalnya kita ngomong secara teknikalitas, so far, gitu loh. Teknikalitas di harga 2,5 sampai 3 jutaan itu umumnya didominasi sama ayam yang menggunakan 1DD 2BA. Sebutlah Mangird 6, sebutlah For Acoustic 2P, lalu sebutlah pokoknya Sorry Audio 2+1. Itu buat secara teknikalitas paling bagus di harga 2 sampai 3 jutaan itu biasanya 1DD plus 2BA. Jangan anggap BGVP NS9 ya. BGVP NS9 tuh pakai 9 driver tapi teknikalitasnya nyampur itu guys, nggak terlalu bagus. Jadi gue bakal bandingin sekarang sama IM yang buat gue juga salah satu benchmark gue, yaitu For Acoustic 2P. Dan dimana ini dua-duanya menggunakan 1DD plus 2BA, sama-sama beat V-shaped-ish. Kalau dia secara frekuensi respon sebenarnya agak mirip-mirip gitu lah ya. Masih V-shaped-ish, cuman di sini ada beberapa hal yang gue perlu note aja. Jadi kalau misalnya gue ngomong secara fitting, gue masih lebih suka For Acoustic 2P ini karena gimana pun nozzle-nya tuh lebih kecil, lebih gampang fitnya, diganti-ganti ear tips apa lebih gampang. Kalau ini lebih tebel. Secara build quality-nya tapi gue nggak tahu kenapa tapi kerasanya 2P ini sedikit lebih ringan dan ada kesan kopong, sementara di sini tuh lebih kayak full gitu. Ya gue nggak jatuhin dua-duanya sih, cuman kayak berasa di tangan gue aja sama berasa dipegang-pegang gitu. Ini sedikit lebih kayak full. Kalau kualitas kabel sih ya gue rasa sama aja. Si 2P lebih tebel, cuman lebih lentur. Gue sih lebih suka yang bawaannya Stargazer ya. Ini sama lebih lentur, lebih fleksibel aja. Di sini walaupun lebih tebel, kesannya lebih heavy duty gitu ya. Cuman ini ya nggak se-fleksibel 7A Stargazer 3 ini. Kalau ngomong soal suara, dua-duanya yang gue bilang tadi, sama-sama gue masih ngomong dua-duanya V-shaped-ish. Karena gimana pun yang prominent yang berasa ada penekanan itu jelas di bagian bass dan juga upper mid to treble. Dua-duanya punya buat gue lower mid range yang kurang tebal. Jadi buat vokal cowok dua-duanya gue kurang suka jujur aja. Josh Groban, Il Divo, Michael Bublé gitu masih berasa kurang tebel vokalnya. Walaupun gue nggak ngomong mundur-mundur banget, cuman ya itu vokal cewek masih lebih maju. Nah tapi yang berasa gue jelasin bedanya dikit-dikit ya. Ini bassnya itu lebih tebel, lebih gebuk ada di For Acoustic 2P ini. Tapi ini lebih ke mid bassnya. Jadi maksudnya bassnya tuh tebel, gebuk. Pokoknya kalau misalnya kalian bass head mungkin sekilas kalian coba 1-2 lagu itu bassnya lebih gebuk, lebih gede kuantitasnya di sini. Cuman kalau gua pribadi sub bassnya lebih berasa di sini. Jadi dalamnya pukulan bass sampai dalam itu lebih berasa di Seven Acoustic yang Stargazer 3 ini. Kalau gue ada style Yoasobi lah, itu langsung berasa sub bassnya lebih cepat, lebih speednya itu lebih bagus di 7A Acoustic. Cuman di sini lebih gebuk, lebih fun aja. Jadi kayak mungkin kalau outdoor gue lebih suka 2P ini. Cuman kalau misalnya didengar bener-bener, ya gue lebih suka 7 Acoustic ini ya Stargazer. Nah vokalnya gue ngerasa di sini lebih energik, tapi sedikit lebih grainy, sedikit lebih kasar. Di sini lebih kalem. Gue dengerin sekali lagi pakai Yoasobi aja yang gampangnya. Itu gue ngerasa vokalnya lebih sweet di 7 Acoustic Stargazer 3 ini. Di sini lebih energik, lebih maju. Cuman agak sedikit lebih grainy, sedikit lebih kasar. Walaupun gue nganggap dua-duanya itu cukup bagus. Kemudian treble-nya ini sekali lagi lebih energik di For Acoustic 2P. Jadi karena bass yang lebih tebal, lebih gebuk di 2P ini, dan juga treble yang lebih energik, gue ngerasa sensasinya lebih V-shape di For Acoustic 2P ini, sementara lebih mild V-shape. Padahal dua-duanya sama-sama V-shape-ish. Nah, ini yang gue lucu. Maksudnya gue udah coba pakai IM ini di luar outdoor ataupun indoor. Kalau di indoor, maksudnya mungkin di cafe, mungkin di tempat gue nongki gitu ya.
itu gue bakal lebih suka pakai IM ini. Karena gimana pun sub bass dan juga kecepatan bassnya, kontrol bassnya itu gue masih ngerasa lebih bagus di Seven Acoustic ini. Vokal lebih sweet, lalu kemudian overall pokoknya lebih bisa didengar lama lah. Tapi kalau gue di luar gitu, gimana pun gue butuh bass yang lebih gebuk dan juga upper mid yang rasanya lebih energik gitu ya. Gue lebih suka for acoustic 2P ini karena gimana pun suara lebih energik, lebih asik aja gitu. Kalau gue di luar kan gue nggak terlalu perhatiin detail, yang penting fun aja gue denger dan lebih gampang di drive. Itu salah satu yang gue paling ngomong. Ini gampang banget di drive, pakai HP ini gampang banget. Di sini juga gue ngomong masih gampang, cuman ini yang sangat gue ngerasa kayak hemat baterai gitu lah. Karena volumenya kecil juga, gue pakai di sini dan ya gitu sih buat gue. Secara level teknikalitas buat gue 11-12 nggak ngerasa ada yang paling menonjol satu sama lain. Oke, untuk final verdictnya sendiri buat gue, yang pertama bravo, Seven Acoustic, harga 2,5 juta. Secara build, fit, dan juga untuk suaranya sendiri buat gue ini udah bisa bersaing dengan pasar internasional. Lawan Chi-Fi yang gue puji-puji di harga 2 jutaan, ini bisa bersaing. Jadi itu buat gue luar biasa banget. Ini maksudnya bikin anak negeri bisa yang tadinya one man army, sekarang bisa beneran bikin kayak gini. Gue ngerasa hebat banget. Lalu kemudian kita bahas dulu secara suara. Buat gue ini versatile banget. Dia bassnya asik, dalam, gebuk, dan juga cepet. Lalu koheren dengan mid dan treble-nya sendiri. Dan juga vokalnya tuh cukup berasa forward, maju. Gue ngerasa ini vokalnya tuh masih lebih cocok buat vokal cewek sih dibanding vokal cowok. Vokal cowok agak sedikit kurang tebel, tapi overall tuh clear, maju, tapi nggak berasa kasar dan nggak berasa shoutiness ataupun sibilance. Dan untuk treble-nya sendiri gue ngerasa ini sekali lagi ini cukup rapih. Dia energik. Kalian dengar simbang, kalian dengar saxophone, kalian dengar violin, itu berasa kayak dimajuin tapi nggak kasar. Dan juga nggak grainy. Gue ngerasain cukup treble-nya cukup rapi, cuman memang sedikit kurang extended aja. Tapi secara overall energinya itu gue suka. Cuma kalau ngebahas secara cons-nya, susah nyari cons-nya, serius. Ini udah tuningannya mantep banget, cuman mungkin buat gue pribadi sedikit sih, ini memang nozzle-nya aja termasuknya agak gede di price segini. Jadi mau nggak mau gue kalau pakai tips lain itu nggak bisa masuk ke kuping gue dan nggak bisa nyaman. Pasti ada kayak gampang keluar karena nozzle-nya itu gede, gampang dorong keluar. Jadi gue cuma bener bisa pakai tips bawaannya aja, dan untungnya tips bawaannya sendiri ukuran S itu kecil. Tapi gue yakin untuk kalian yang punya kuping kecil mungkin agak susah pakainya karena bukan ayamnya gede, tapi nozzle-nya aja rada gede. Tapi ya, buat gue gitu aja sih. Untuk suara gue bener-bener susah protes karena ini energik, mantep, detail, susah bagus banget sih. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Sekali lagi bravo untuk Seven Acoustic. Gue menantikan karya-karya selanjutnya karena ini gue ngerasa mantap banget. Jadi segitu aja. See you next time. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.